wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Kita insyaallah membahas satu cuplikan atau kutipan dari kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Saifuddin Al-Amidi, ulama wafat tahun 631 Hijriah kalau tidak salah ingat. Temanya tentang meneladani perbuatan Nabi. Kenapa ini kita bahas? Insya Allah kita bahas bahaya jika tidak memahami konsep ini, dan baru kita pahami bagaimana konsep meneladani perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rujukannya ini Al-Hikam fi Usulil Ahkam dan Nizamul Islam insyaallah itu. Nah, bahayanya itu orang yang tidak mengerti konsep bagaimana meneladani Rasulullah ya, terutama perbuatannya itu bisa jatuh kepada pandangan mengharamkan, bahkan bisa jadi memurtadkan orang yang berupaya meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Yakni ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabilihi huwa wa minhajihi wa tariqatihi wa sunnatihi wa syari'atihi. Yakni dari jalan yang ditempuh Rasul, minhajnya Rasul, tariqahnya Rasul, sunnahnya dan syariatnya Rasulullah. Hati-hati menyelisihi jalan, manhaj, tariqah, sistem maupun syariat yang dibawa Rasul. Fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi. Maka perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu hendaknya ditimbang, distandarisasi, diukur. Standarnya adalah perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Fama wafaqa dzalika qubila. Apa saja yang sesuai dengan perkataan maupun perbuatan Rasul itu diterima. Wa ma khalafahu fahuwa mardudun ala qailih wa fa'ilih. Apa saja yang menyelisihi dari perkataan maupun perbuatan Rasul, maka itu ditolak. Ditolak. Kainan mangkana ya, siapapun yang berkata itu, yang melakukan siapapun. Ini dalam Islam begitu. Terus apa yang harus dihati-hati? Falyahzar wal yahsha man khalafa syari'ata Rasul. Hati-hati dan takutlah siapa saja yang menyelisihi syariatnya Rasul. Batinan au zahiran, baik secara batin maupun zahir. Hati-hati. Antusibahum fitnah. Hati-hati kalau mereka ditimpa fitnah. Fitnah di sini bukan berarti digebukin atau ditelanjangin, bukan ya. Fitnah di sini maksudnya oleh Imam Ibnu Katsir yakni fi qulubihim. Fi qulubihim. Fitnah ada dalam hati mereka. Apa yang muncul dari hati mereka? Min kufrin, dari kekufuran, au nifaqin, atau jadi orang munafik ya, muncul sifat nifak ketika menentang, menyelisih Allah dan Rasulnya, au bid'atin, atau bid'ah. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Azim. Bahaya menentang, menyelisihi Rasulullah, apalagi sampai mengharamkan untuk meneladani Rasul. Apalagi kalau ditambah sikap strawman ini. Tahu ya strawman? Kalau Iron Man masih mending, ini strawman. Seperti ini ada pernyataan seorang orang sudah tua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, beri petunjuk ya.
Kata beliau, menurut saya mendirikan ya bernegara seperti sistem yang dibangun Nabi itu haram, bisa murtad. Sebab hal itu bisa berarti harus ada Nabi baru untuk menjadi pemimpinnya. Jadi menyatakan itu sebagai haram bahkan bisa murtad karena ini alasannya harus ada Nabi baru. Ini yang saya katakan strawman itu. Strawman itu kan ini ya. Nah, artinya manusia jerami. Dia menolak ini mendirikan negara dengan sistem nabi, menolak itu. Tapi alasannya itu bukan alasan yang digunakan oleh orang yang memperjuangkan ini. Yang memperjuangkan tegaknya sistem nabi itu nggak pernah beralasan harus mengikuti atau harus ada nabi baru. Jadi dia membangun penolakan ini berdasarkan argumen sendiri yang tidak pernah disampaikan oleh lawan. Nggak ada orang mengatakan sistem Rasul itu berarti harus ada nabi baru, itu nggak ada alasan itu. Itu disampaikan untuk menolak. Nah ini strawman. Mirip seperti kita punya musuh. Kita punya musuh terus kita bikin orang-orangan dari jerami, kita dandani seperti musuh kita, terus kita antemi dengan berbagai macam senjata kayak gini. Asal usulnya kan gitu, istilah strawman. Jadi kita pukuli, kita tinju, kita macem-macemin, kemudian kita nyatakan aku sudah menang melawan musuhku. Padahal bukan musuhnya. Ini alasan yang nggak pernah diungkapkan oleh orang-orang yang menginginkan sistem bernegara seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi parahnya itu dua, nggak ngerti tentang bagaimana meneladani Rasul. Yang kedua ini kesalahan logika. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, terus bagaimana sih meneladani Rasul itu? Nah, ini di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam dikatakan at-ta'assi fil fi'li, meneladani perbuatan, bahwa antaf'ala misla fi'lihi, adalah engkau itu melakukan perbuatan seperti perbuatannya, ala wajhihi, ya, min ajli fi'lihi dan min ajli fi'lihi. Jadi ada tiga itu kata Imam Al-Amidi. Pertama mislu fi'lihi, yang kedua ala wajhihi, yang ketiga min ajli fi'lihi. Nah ini tiga kunci yang ingin saya sampaikan mengutip Imam Al-Amidi. Faqauluna mislu fi'lihi, perkataan kami mislu fi'lihi. Jadi kalau mencontoh itu perbuatannya harus sama. Alasannya ada li'annahu la ta'assi ma'a ikhtilafi suratil fi'li. Karena sesungguhnya tidak ada peneladanan kalau berbeda bentuk dari perbuatannya. Kal-qiyam wal qu'ud. Seperti satunya berdiri, satunya duduk. Duduk ya duduk kalau meneladani, berdiri ya berdiri. Jadi bentuk perbuatannya itu sama. Itu baru syarat pertama meneladani Rasulullah. Meneladani perbuatan siapapun sebetulnya di sini, termasuk Rasulullah. Kemudian wa qauluna ala wajhi, dan perkataan kami ala wajhi maknanya adalah al musyarakah fi ghardi dzalikal fi'li wa niyyatihi. Adanya musyarakah, bersamaan atau sama dalam hal apa? Tujuan perbuatan itu dan niatnya. Jadi perbuatannya kalau sudah sama, tujuan dan niatnya berbeda, nggak bisa dikatakan meneladani. Li'annahu la ta'asi ma'a ikhtilafil fi'laini. Nggak bisa dikatakan meneladani kalau adanya perbedaan dua perbuatan fi kauni ahadihima wajiban, yang satu itu wajib, wal akhar laisa biwajib, yang satu tidak wajib, sama perbuatannya. Tapi yang satu ini menyatakan ini wajib, yang satunya enggak, maka tidak bisa dikatakan itu meneladani.
Wa in ittahadat asurah, walaupun bentuknya perbuatan itu potretnya sama. Sama-sama berdakwah. Satunya niat dan tujuannya dapat amplop, angpau, dapat duit. Yang satu memang betul-betul lillahi ta'ala. Nah itu niat dan tujuan beda. Kalau meneladani Nabi ya berarti perbuatannya sama, niat dan tujuannya sama dengan niat dan tujuan Rasul. Konteks hukumnya juga sama. Kalau itu wajib ya kita lakukan itu dalam konteks kita melakukan kewajiban, bukan karena yang lain. Ini syarat kedua. Kemudian wa qauluna min ajli fi'lihi, dan perkataan kami dalam rangka perbuatan tersebut atau min ajli fi'li, li'annahu law ittafaqa fi'lu syakhsaini fi surah was sifah. Karena kalau seandainya bersesuaian sama perbuatan dua orang itu dalam bentuk dan sifatnya, walam yakun ahaduhuma min ajlil akhar, akan tetapi salah satu itu tidak dilakukan karena yang lain. Katifaqi jama'atin fi sholati zuhri masalan, seperti bersesuaiannya jamaah sholat zuhur ya, au saumi Ramadan, atau sama-sama kita ini puasa Ramadan. Ittiba'an li amrillahi ta'ala, puasa saya mengikuti perintah Allah, puasanya Kang Falah mengikuti juga perintah Allah. Fa innahu la yuqalu bi ta'assil ba'di bil ba'd, maka tidak dikatakan satu itu meneladani yang lain. Ustaz Falah meneladani saya misalnya dalam hal apa, puasa Ramadan, itu kan sama-sama puasa. Enggak begitu, karena yang dilakukan Kang Falah itu melakukannya karena Allah. Saya juga karena Allah, bukan saya melakukan ini karena mengikuti Kang Falah, bukan. Jadi 3 syarat itu. Nah ini bagannya itu beginilah. Nah, 3 hal ini. Jadi meneladani perbuatan Nabi itu ya syarat pertama harus semisal, yang kedua sama tujuan dan niat, yang ketiga karena memang mencontoh Rasul. Karena mencontoh Rasul, bukan karena yang lain. Oh ini karena ingin cepat selesai atau ini paling efektif, bukan begitu. Tapi memang meneladani Rasul. 3 syaratnya ini. Nah kalau meneladani perkataan ini lebih sederhana. Walaupun tetap perlu pakai perangkat ilmu ya, perangkat ilmu usul fiqh itu. Bagaimana kalau meneladani perkataan? Ya berarti tinggal menjalankan sesuai dengan yang dituntut oleh perkataan itu. Apa maksud perkataan itu diikuti. Itu meneladani perkataan. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini tentang meneladani perbuatan Rasul. Nah, perbuatan Rasul sendiri itu bagaimana memahaminya? Ada 2 perbuatan Nabi itu. Ini saya ringkaskan dari kitab Nizamul Islam karya Al-Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani. Perbuatan Rasul itu pertama ada yang perbuatan jibiliyah. Ini perbuatan Rasul sebagai manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau berjalan. Itu perbuatan sebagai manusia. Maka mengikuti itu hukumnya mubah. Boleh. Boleh. Saya tidur, kenapa Rasul tidur? Bukan begitu. Tidur itu memang keperluan manusia, sehingga ya tidur saja. Adapun nanti bagaimana cara Rasul tidur itu persoalan yang lain, tapi tidurnya itu adalah perbuatan yang boleh diikuti. Itu perbuatan jibiliyah. Kemudian yang kedua ada af'al ghairu jibiliyah, perbuatan yang bukan perbuatan jibiliyah atau bukan perbuatan manusia ya sesuai dengan tabiat kemanusiaannya. Ini ada 2. Pertama itu adalah khawasur Rasul, kekhususan untuk Rasul. Jadi itu enggak bisa disamakan yang lain. Nah hukumnya haram.
pernyataan Pak Tua itu sebetulnya ya sekedar ini haram di sini kalau untuk kekhususan Rasul. Kalau alasannya seperti ini lebih agak masuk akal. Tetapi sistem pemerintahan itu bukan kekhususan untuk Rasul. Buktinya apa? Para sahabat setelah beliau itu membentuknya. Jadi tidak haram. Enggak haram dari sisi itu. Apalagi murtad. Enggak. Kalau kekhususan Rasul itu seperti apa? Misalnya beliau menikah lebih dari 4. Beliau misalnya untuk sholat malam itu hukumnya wajib. Makanya kita nggak boleh mengatakan itu wajib. Karena itu bukan untuk kita, tapi untuk Rasul. Untuk kita sunnah. Yang kedua, ini yang agak perlu penjelasan panjang, itu adalah ghairu khawasir Rasul. Perbuatan yang dia bukan perbuatan dalam tabiat manusia pada umumnya, tapi juga bukan kekhususan Rasul. Nah, ini dibagi menjadi 2. Pertama adalah perbuatan itu bayanun linnas. Bayanun linasin. Penjelasan untuk suatu nas. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tabi'u hukmil mubayyan. Mengikuti hukum yang dijelaskan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan maka potong tangan keduanya. Memotong di situ perintahnya masih global, nggak dijelasin. Nggak dijelasin tangan itu kan bisa sampai siku-siku, bisa sampai mana. Nah, perbuatan Rasul ketika memotong tangan pencuri itu menjelaskan nas tersebut. Hukumnya ya mengikuti yang dijelasin. Kalau itu wajib berarti hukum mengikuti Rasul itu adalah wajib. Ringkasnya begitu. Yang kedua, ghairu bayanin linasfin. Tidak merupakan penjelasan dari suatu nas. Maka perlu dilihat ada 2 kemungkinan. Pertama ada qasdul qurbah. Qasdul qurbah. Ada perbuatan itu ada maksud atau qasad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau begini hukumnya sunnah. Misalnya Rasul sholat duha. Ini nggak ada yang jelasin nas apa tentang duha itu. Tapi di situ kelihatan itu untuk mendekat kepada Allah, maka itu hukumnya sunnah. Yang kedua, tidak ada qasdul qurbah, maka ini hukumnya mubah. Ringkasnya begitu perbuatan Rasul itu. Yang haram itu cuma ini ya, cuma kalau kekhususan untuk Rasul. Itu yang perlu kita perhatikan. Yang lain ngikuti kriteria ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, singkatnya meneladani Nabi itu dalam perbuatan beliau itu adalah menghalalkan apa yang beliau halalkan. Jadi kalau tadi ala wajhih itu sesuai dengan hukumnya. Lakukan, kalau itu halal halalkan. Yang Allah, yang Rasul haramkan, haramkan juga. Yang Allah dan Rasulnya wajibkan, maka kita mewajibkan itu. Melakukannya dalam rangka menunaikan kewajiban. Kemudian yang mubah itu bebas memilih. Bebas memilih. Sehingga kalau bicara sistem kehidupan ini apapun, itu tidak lepas dari ini. Termasuk nanti ada yang sunnah dan makruh ya. Sehingga kalau bicara kayak sistem pemerintahan misalnya, kok beda pada masa Abu Bakar dengan Umar dalam hal apa? Dalam hal cara memilihnya. Pada masa Umar pakai model formatur, pakai perwakilan. Pada masa Abu Bakar ke Umar enggak begitu. Umar ke Utsman yang pakai perwakilan itu. Kok bisa begitu? Yaitu karena hukumnya memang bebas memilih untuk urusan cara dalam menentukan siapa pemimpin.
bebas milih. Dan itu memang aturan Rasul begitu, nggak ada Allah tetapkan. Bahkan ketika dakwah beliau kepada Bani Amir bin So'so'ah itu kan, kemudian Rasul menyampaikan dakwahnya, meminta pertolongan dan bantuan mereka, mereka bernegosiasi agar kekuasaan setelah beliau, setelah Rasul wafat itu menjadi milik mereka, hak mereka. Apa kata Rasul? Al-amru ilallah. Urusan kekuasaan itu kembalinya kepada Allah. Yada'uhu Allah meletakkannya kaifa yasha, bagaimanapun Allah mau. Jadi untuk urusan kekuasaan, hukum syariatnya itu siapa yang dipilih oleh rakyat, siapa yang diridhoi oleh rakyat jadi khalifah, itu masuk dalam kategori ini. Rakyat bebas milih. Nah, untuk menentukan rakyat ridho itu bagaimana? Ya, bisa lewat pemilu, bisa lewat formatur, bisa lewat jajak pendapat, sudah cukup. Tetapi ada yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Misalnya kayak berhukumnya mesti dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri disuruh oleh Allah menjalankan hukum Allah, ya. Misalnya wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaklah kalian engkau putuskan perkara di antara mereka itu dengan apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Atau fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskanlah wahai Rasul perkara di antara mereka itu dengan yang Allah turunkan. Nah, kalau ini wajib, Rasul itu wajib, walaupun ayat tadi itu untuk Rasulullah diperintahkan menghukumi perkara dengan hukum Allah Ta'ala, tapi ada kaidah itu, khitabun lir Rasul, khitabun li ummatihi, malam yarid dalilut takhsis. Seruan untuk Rasul itu adalah juga seruan untuk umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Dan dalam urusan berhukum ini tidak ada pengkhususan bahwasanya yang memakai hukum syariat itu hanya Rasul saja. Sehingga ini berlaku umum. Nah, termasuk dalam urusan bernegara, mengatur rakyat, pidana, dan sebagainya. Itu harusnya yang menjadi fokus perhatian. Sementara hal-hal dalam pemerintahan itu ada hal-hal yang memang mubah. Boleh misalnya dulu Rasul, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu mereka nggak ada pasukan pengamanan, nggak ada. Sehingga Sayyidina Umar itu wafat, dibunuh saat sholat subuh. Karena memang nggak ada pengamanan waktu itu, mudah ditemui. Kadang bisa duduk-duduk di bawah pohon biasa aja Sayyidina Umar. Ada orang ingin ketemu dengan Sayyidina Umar, kadang nggak tahu siapa itu Umar, ketemu dengan Umar sendiri, karena memang nggak ada sistem pengawalan itu. Begitu juga Sayyidina Utsman dan Ali, sehingga musuh bisa pura-pura menyusup membunuh, tapi memang ya atas izin Allah itu terjadi. Itu sekarang mau bikin pengamanan ya nggak masalah, sehingga nggak bisa dibanding-bandingkan. Wah, itu matinya terbunuh. Sampai ada orang yang mengatakan, oh itu loh, bunuh Sayyidina Umar, khilafah membunuh Sayyidina Ali, khilafah membunuh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Coba bandingkan dengan kondisi yang bahkan pemimpin itu ada pengawalnya pun kan banyak juga terbunuh itu. Bukan karena sistemnya itu. Lihat itu yang sebelum Indonesia merdeka itu, zamannya Ken Arok itu. Ken Arok itu sampai 7 keturunan itu juga mati terbunuh. Padahal mereka punya pengawal juga. Apakah kemudian kerajaan yang disalahin? Begitu juga kayak ini John F. Kennedy. Itu terbunuh. Kurang apa pengawalannya? Kemudian Ronald Reagan itu mengalami percobaan pembunuhan. Padahal mereka ini orang-orang yang dikawal ketat. Itu kok tidak kemudian menyalahkan, oh ini berarti demokrasi ini yang salah, republik yang salah itu. Enggak begitu. Itu logika berpikirnya kacau betul. Insya Allah begitu. Jadi kayak tadi adanya pengawalan boleh,
ya, boleh dibikin, tapi boleh juga enggak gitu. Jadi hal-hal begitu apakah kemudian tidak meneladani Rasul? Tetap dikatakan meneladani. Yang diteladani itu sistemnya, manhajnya. Bukan hal-hal fisik itu yang hukumnya mubah ya boleh memilih kok. Ini mungkin beberapa poin yang harus kita pahami bersama makna meneladani Rasul. Bukan berarti semua yang dilakukan Rasul itu semua wajib kita lakukan, tidak. Ada perbuatan Rasul yang kita bebas milih mau ikut atau tidak. Ada yang memang wajib, ada bahkan perbuatan Rasul yang kita diharamkan untuk melakukan sama seperti itu. Tapi yang namanya meneladani itu konteksnya sesuai dengan hukumnya tadi.